Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mazidah. Saya dari S1 Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan bulat. Yang pertama ada pengertian bilangan bulat. Yang kedua ada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Langsung kita masuk pada materi. Yang pertama ada pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat 0, angka 0 itu sendiri. Bilangan bulat negatif ada -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Yang kedua ada sifat-sifat operasi penjumlahan dalam bilangan bulat. Yang pertama itu ada sifat komutatif atau pertukaran, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A, B itu adalah bilangan bulat, maka A ditambah B juga termasuk bilangan bulat. Jika A, B, C juga bilangan bulat, maka A ditambah B ditambah C itu adalah bilangan bulat, dan seterusnya. Yang ketiga, 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Jika A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, maka sama dengan A. Yang keempat, ada penjumlahan dengan inverse. Perlu diingat bahwasanya inverse itu adalah lawan. Jika A, maka lawannya min A. Jika min A, maka lawannya A. Jika ada A ditambah min A juga sama dengan min A ditambah A, maka sama dengan 0. Yang selanjutnya ada sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Yang kedua, A dikurangi min B sama dengan A ditambah B. Perlu kita ingat bahwasanya jika ada negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya positif. Yang ketiga, ada sifat tertutup. Jika A, B bilangan bulat, maka A dikurangi B juga bilangan bulat. Jika A, B, C bilangan bulat, maka A dikurangi B dikurangi C bilangan bulat, dan seterusnya. Selanjutnya ada sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama, A dikali B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif merupakan bilangan bulat positif. Contohnya, 5 kali 6 sama dengan 30. Karena sama-sama positif, maka hasilnya positif. Angka 5, 6, 30 merupakan bilangan bulat positif. Yang kedua, A dikali min B sama dengan min AB. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, min A dikali min B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif merupakan bilangan bulat positif. Contohnya, min 5 dikali min 2 sama dengan 10, menghasilkan bilangan bulat positif yaitu 10. Dan yang keempat, sifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 9 dikali 2 sama dengan 2 dikali 9, maka hasilnya adalah 18. Yang kelima, ada unsur identitas. Perkalian suatu bilangan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. A kali 1 sama dengan A. Contoh, 21 dikali 1 sama dengan 21. Yang keenam, bersifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 7 dikali 2 sama dengan 14, maka 7, 2, 14 merupakan bilangan bulat.
Baik, selanjutnya ada sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat. Ada hasil bagi jika positif dibagi positif, hasilnya itu positif. Jika positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jika negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi hasil bagi bilangan bulat dengan angka 0 atau 0 itu sama dengan tidak terdefinisi. A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Contoh, 5 dibagi 0 juga tidak terdefinisi. Dan juga tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Maka A dibagi B itu sangat tidak boleh B dibagi A. Dalam tanda kurung, A dibagi B dibagi C tidak boleh sama dengan A dibagi B dibagi C. Contoh, 6 dibagi 2, maka tidak boleh sama dengan 2 dibagi 6. 6 dibagi 3 dibagi 2 juga sangat tidak boleh sama dengan 6 dibagi 3 dibagi 2. Dan selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, min 5 min 3 sama dengan, bisa kita tuliskan dengan dalam tanda kurung min 5 ditambah dalam tanda kurung min 3, atau juga sama dengan minnya di luar tanda kurung, 5 ditambah 3 ada di dalam kurung, atau juga sama dengan min 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 itu dalam tanda kurung, maka sama dengan min 8. Yang kedua, jika ada 7 dikurangi 2, bisa dituliskan dengan sama dengan 7 ditambah min 2. Bisa juga ditulis dengan min 2 ditambah 7. Atau bisa juga minnya ada di dalam tanda kurung, dan di dalam tanda kurung itu ada 2 min 7. Maka hasilnya sama dengan 5. Yang ketiga ada 5 dikurangi min 3. Sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Perlu diingat lagi rumus yang tadi, bahwasanya jika min dikali min itu hasilnya positif. Yang keempat ada 30 ditambah 5 dikurangi min 13. Ada lagi min kali min, maka hasilnya plus. Jadi 30 ditambah 5 ditambah 13 hasilnya 48. Lanjut ke soal cerita. Suhu udara di lereng Gunung Bromo pada pagi hari 30 derajat Celcius. Pada waktu yang sama, suhu di puncak Gunung Bromo min 50 derajat Celcius. Selisih suhu di lereng dan puncak Gunung Bromo adalah, pilihannya ada A80, B20, C-20, D 150 derajat Celcius. Maka kita bisa jawab dengan 30 derajat Celcius dikurangi min 50 derajat Celcius. Kenapa di sini dikurangi min 50? Karena pertanyaannya di sini adalah selisih. Jadi kita harus benar-benar memahami dalam konsep soal cerita tersebut. Jadi jika kita sudah paham, maka kita akan bisa menjawab dengan mudah. Maka jika 30 derajat Celcius dikurangi min 50 derajat Celcius, hasilnya adalah 30 derajat Celcius ditambah 50 derajat Celcius. Ingat lagi bahwasanya min dikali min itu positif. Maka hasilnya adalah 80 derajat Celcius, yaitu A. Sekian, terima kasih. Semoga video ini sangat membantu dalam pemahaman materi bilangan bulat, dari pengertian, dari sifat-sifatnya, dari cara untuk menyelesaikan persoalan. Jadi semoga sangat membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.